Shalom, selamat malam untuk kita semua dan salam sehat. Pada malam hari ini kita kembali bertemu melalui renungan malam dan lagu pujian. Tapi sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan, atas berkat Tuhan kepada kami, sehingga kami pada sampai malam ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan bersukacita. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu dan lagu pujian. Kiranya firman-Mu itu bertumbuh di dalam kehidupan kami, agar firman-Mu itu dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tujolom, oh Tuhan, saat madirikon, pakai au hombar tulomom. Molodang ho Tuhan, maringanan diau, dirikon dang mararga bei. Tung pogos pedison, manang sonang tahe, marsigatung tuho sasude. Holan ho hui huton dang bedirikon, togu matu nature. Saudaraku yang terkasih, yang menjadi renungan kita malam ini adalah 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti. Yang menjadi topik renungan kita malam ini adalah menderita dalam kebenaran. Saudaraku yang saya hormati dan yang saya kasihi, semua orang di dunia ini tanpa terkecuali pasti pernah mengalami masalah. Baik masalahnya berupa sakit, penderitaan keluarga, tekanan ekonomi, dan sebagainya. Karena itu adalah bagian dari kehidupan manusia selama kita hidup di dunia ini. Berbicara tentang masalah dan penderitaan, tidak seorang pun yang rela mengalaminya, walaupun kenyataannya hampir semua orang pernah menderita. Masalah dan penderitaan itu datang bukan karena dicari. Bahkan ia begitu saja datang tanpa diundang. Sekalipun kita berusaha untuk lari menghindarinya, pada akhirnya ia datang juga dan melanda kehidupan kita. Tetapi Alkitab menyatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 20 dikatakan demikian. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebagai orang yang beriman, kita harus yakin bahwa masalah dan penderitaan bagi orang percaya merupakan suatu proses pemurnian yang harus dilewati. Kita harus percaya bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara umat-Nya, kecuali jika ada celah yang terbuka bagi iblis
karena dosa dan pelanggaran kita. Jika kita tidak segera bertobat, iblis akan masuk dan menguasai kita sehingga kita dapat menderita. Masalah dan penderitaan bisa terjadi karena juga seizin Tuhan, karena Dia hendak memurnikan kita. Dengan mengerti maksud Tuhan di atas, di balik masalah dan penderitaan yang kita alami, kita akan sadar bahwa kita tidak sendirian menghadapinya. Sekali lagi, bahwa kita tidak sendirian menghadapinya. Karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberi kekuatan kepada kita. Di balik masalah dan penderitaan yang akan kita alami, selalu ada maksud mulia Tuhan bagi kita. Karena itu, tetaplah kuat dan jangan mengeluh. Marilah kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sebab masalah dan penderitaan pasti akan berlalu. Sekali lagi, masalah dan penderitaan pasti akan berlalu. Tuhan berfirman, segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Sehingga apa yang kita alami dapat kita melihat aplikasi renungan kita pada malam hari ini. Saudaraku, ada 3 hal yang perlu kita pahami. Pertama, Petrus mau mengatakan bahwa dengan mengikuti jejak Yesus, ujungnya adalah hidup, bukan melulu penderitaan, apalagi kematian. Dengan demikian, ia secara tegas mengingatkan kita bahwa tidak sia-sia setia beriman dan meneladani Kristus. Jika kita tetap rela menderita karena kebenaran, maka itu dipandang oleh Allah sebagai perbuatan baik, yakni suatu kasih karunia. Sehingga di masa sukar itu pun kita tetap dapat bersaksi tentang kebenaran. Yang kedua adalah motivasinya jelas, yaitu menyenangkan hati Allah. Tujuannya untuk memuliakan nama Allah. Karena apapun yang kita laksanakan dalam pelayanan kita, semuanya adalah untuk kemuliaannya. Menjadi teladan hidup bagi dunia sekitar sebagai wujud pelaksanaan dari tugas panggilan iman kita. Jadi entah kita mengalami penderitaan atau tidak, saudara dan saya diajak memiliki motivasi yang tepat dalam hidup ini, yakni menyenangkan Tuhan. Yang ketiga, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk meneladani Kristus yang rela menderita bahkan hingga mati di kayu salib. Ia tidak melawan, ia pun tidak membalas. Kita pun demikian dengan kerelaan kita untuk menjalani kehidupan ini dan juga untuk siap menghadapi derita demi suatu kebenaran. Hal itu semata karena tunduk dan taat pada Allah Bapa kita. Kendati pun harus menderita, kita tetap memilih untuk tetap berbuat baik dan benar, supaya melalui itu nama Tuhan tetap dimuliakan. Saudaraku yang terkasih, karena itu marilah kita menjalani hidup ini, entah di saat kita menderita sekalipun atau hidup dalam sukacita. Pastikan bahwa kita tetap menyenangkan Tuhan
lewat memuliakan namanya dalam semua ataupun dalam segala keadaan hidup kita ini. Amin. Tuhan memberkati. Padamu ya Tuhan, ku serahkan diriku. Pakailah sesuai rencanamu. Jika bukan Engkau di dalam hidupku, tiadalah artinya diriku. Walau ku merana ataupun bahagia, aku percaya padamu. Ku tetap setia mengikutmu Tuhan, tuntunlah ke jalan yang benar. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, di mana Tuhan telah mengingatkan kami agar kami tetap memuliakan Tuhan, baik kami dalam penderitaan maupun dalam sukacita. Teguhkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar setiap pelayanan kami tetap memuliakan Tuhan. Sebentar ya Tuhan, malam ini kami akan istirahat. Kiranya Tuhanlah yang menjagai kami. Bangunkan kami ya Tuhan besok pagi dalam keadaan sehat. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.